lagi ya? Iya, 1953 ini si Gillo nih capek gara-gara dia abusive dan juga dia ada affair. Affairnya sama si Genevieve. Tapi ini the same Genevieve bukan ya? Genevieve Laporte nih. Beda deh kayaknya. Pokoknya pas dia baru-baru punya anak dari Gillo, dia selingkuh ke si Laporte. Laporte ini udah pernah ketemu sebenarnya sama si Picasso pas zaman dia masih kuliah waktu 17 tahun. Di umur 24 dia ketemu lagi sama Picasso, liburan bareng. Dia, Picasso sama temennya yang juga lovers gitu, pacaran juga. Jadi kayak double date. Di Saint-Tropez ini si Picasso nih banyak bikin semacam kayak sketsa-sketsa gitu. Nah, sketsa-sketsa ini yang disebut sebagai Genevieve period. Itu lahir pas mereka lagi liburan bersama. Beberapa nih yang gue temuin yang judulnya Genevieve Laporte, terus ada juga Odalisque ini. Si Genevieve ini bisa dibilang salah satu dari sekian banyak loversnya Picasso yang testimoni akhirnya tuh bagus gitu. Menurut Genevieve, Picasso nih orangnya lembut, udah gitu sangat menghormati wanita gitu. Apa lagi nih? Bukan orang Padang lagi kan? Bukan Uni Eva lagi kan? Uni Eva ini ternyata. Ada apa ini? Kenapa? Karena pulang dari Saint-Tropez nih si Picasso ngajak Genevieve buat move in. Ayo kita tinggal bareng gitu. Di masa itu si Gillo udah cabut kan, udah ninggalin si Picasso. Cuma si Genevieve nggak jatuh sedalam itu gitu loh. Mungkin dia belajar juga kali ya dari melihat sejarahnya Picasso ini dengan wanita-wanita kok sebenarnya nggak ada yang benar. Di tahun 2005, Genevieve ini ngelelang karya-karyanya Picasso yang dikasihin ke dia, termasuk yang di Genevieve period. Di suatu interview pas dia lagi melelang karyanya, dia bilang, gue tuh sebenarnya punya misi buat rehabilitating Picasso. Itu gimana ya? Bisa dijelaskan nggak ya, Bu? Maksudnya apa, Bu? Tahu dia mencoba memfix manusia, memperbaiki laki, terus atau memperbaiki image-nya sebenarnya mungkin ya, kayak ini gue nih, I'm here alive, survive gitu kan. Yeay. Nah si Genevieve ini ternyata dia bikin buku juga, judulnya apa tapi kita nggak tahu ya. nanti gue cari Ya. Lalu setelah itu di umur 72 tahun Di tahun 1953 selama itu masa dia nggak punya cewek sih? nggak tahu, Pasti ada 2 tahun doang sih, cuma ya udah pasti ada. Karena nggak tahu nih. Dia bersama Jacqueline Roque. Siapa lagi nih dia? Jacqueline Roque, seorang Korban wanita berikutnya. berumur 26 tahun. Anjir. 3 kali umurnya dia, anjir. Aduh, gue kayaknya masih kuat gak sih kita nih ngelakuin semua? Tolong help kamera. Mas, tolong mas. Mas. Emotionally draining. Fuck you Picasso. Oke, Vince. Kita harus kuat menceritakan wanita selanjutnya. Jadi gimana? Jacqueline Roque. Jadi Picasso bertemu sama Jacqueline Roque ini, Amalia, di suatu tempat pottery gitu. Jadi Picasso pada saat itu lagi pengen bikin keramikan lah ya. Terus udah gitu si Picasso itu ngebawain Jacqueline bunga. Ceritanya pengen ngajak ngedate. Cuman si Jacqueline tuh nggak mau diajak ngedate sama Picasso. Sama Picasso dibawain bunga setiap hari. Setiap hari guys. Kan? Setiap hari sampai Jacqueline mau diajak jalan. Gemini moves nih. Fix. Berapa lama coba tebak kira-kira itu bertahan berapa lama? 3 bulan? Tidak, 6 bulan. Psycho. Gimana nggak luluh lantak? Segenap hatiku. Tapi berhasil. Terpatil lah ini. Terpatil juga. Aduh, sekarang kepatil nggak sih? Kepatil lah. Kepatil deh kayaknya. Ya kan? Gitu deh. 6 bulan.
konsistensinya itu loh mahal. Nah, salah satu karyanya Picasso pas sama Jacqueline ini ngegambarin kubisme yang udah agak modern gitu, ada sentuhan modernnya. Jadi ada elemen patahannya, terus warnanya juga lebih vivid gitu. Jacqueline bareng sama Picasso ini sampai Picasso meninggal di umur 92 tahun. Dan mereka nikah. Dia meninggal 92 tahun. 92 tahun. Dan mereka nikah loh. Jadi ini second wife-nya nih. Second wife, 8 tahun perkenalan, mereka married sampai Picasso meninggal. Istri sah. Picasso pas bareng sama Jacqueline ini dia menghasilkan karya terbanyak. 400. 400 selama berapa 11 berarti? tahun bersama. 11 tahun bersama. Hubungan dia sama Jacqueline ini sebenarnya udah dimulai pas dia masih sama si Gillo. Sebelumnya si Gillo ya? Lah sama Genevieve ya sebelumnya ya? Berarti sebelumnya lagi. Udah ya. Mungkin di sela-sela dia ngasih bunga itu, ya udah deh gue kasih Gillo dulu. Iya bener juga. Ini masih belum lebus nih cewek nih. Terus aja. Lebus terus. Jangan sampai lolos. Bahasa lu sih lebus. Udah sayang. Dan katanya Jacqueline ini bisa provide apa emotional. Apalagi. Capek banget. Intelijen kurang. Apa? Seksual kurang. Apa sih? Masokis sudah. Anjir. Oh my god. Yang bisa ngejual karyanya kurang juga. Ditinggalin lagi sakit. Ya Allah. Bisa memprovide emotional stability untuk Picasso karena dia pengertian, penuh cinta, dan juga gentle, dan juga nurut sama Picasso. Itu yang paling penting, harus nurut. Nurut sama lelaki. Ya gimana orang beda umurnya aja 3 kalinya. Gimana nggak nurut sama kakek. Meninggalnya di akhir-akhir hidupnya, karya-karya Picasso tuh seperti apa, Vince? Ntar dulu nih, masih ada lagi habis ini. Masih ada. Ada 1954. Berarti pas bareng sama Jacqueline dia sebenarnya sama bingung. Itu sama Gillo, tapi ada lagi satu lagi nih, Sylviette. Duh. Sylviette David di Spring 1954. Umurnya 19 tahun. Sebenarnya udah masuk pedofil sih. Iya. Pedofil banget. Jadi Picasso ini ketemu sama Sylviette David. Ada loh di bukunya. Oh iya, anjir. Kalau si Gillo bisa sampai nulisin di bukunya, berarti sebenarnya Gillo juga tahu dia dari sama si Jacqueline dan Genevieve ya? Iya. Nah, ini nih sebenarnya sebuah acungan jempol yang bisa kita kasih untuk Picasso sedikit ya. Ya mungkin segini aja lah jempolnya, nggak usah banyak-banyak. Segini aja. Jadi gini, aku baru ingat nih, si Sylviette David ini, mereka temenan lah ya akhirnya. Si David pose untuk Picasso jadi muse-nya gitu. Kira-kira ada sekitar 60-an potret lah si Ini yang Picasso. potret yang ponytail kan? Betul. Bangs. Jadi pas sama si David ini, pas zaman sering ketemu sama David, sampai disebut sebagai ponytail period karya-karyanya. Nah, David itu nggak pernah post nude buat si Picasso, dan juga tidak pernah tidur bersama, guys. Bagus Picasso, bisa kasih jempol sedikit ya. It was the first time he had worked successfully with a model gitu. Nah, Oh, jadi tuh ini tuh dimasukin sebagai kayak good job Picasso. iya. Bisa Picasso. Anda udah keluar nih, berarti saya nggak usah gini aja. Itu Picasso. Ya, aku udah setengahin lagi. Gitu Picasso. Jadi bukan lover ini. Terakhirnya Bukan, berarti bukan. emang istrinya yang kedua itu ya. Si Jacqueline Roque. Banyak nih ya momen-momen bersama Jacqueline, lumayan banyak. Ya karena 11 tahun ya bersama. Mereka punya anak? 11 tahun bersama. Sepertinya sih tidak ya. Kayaknya nggak ada ya. Ih, so sweet. Nah dia sangat mesra ya. Sampai udah bisa berwarna nih. Di Dia tahun-tahun cantik 60-an. banget deh. Di tahun 60-an udah nggak black and white lagi. Nah terus ada karya-karyanya nih dari tahun 1954. Si Jacqueline with
cross hands, Jacqueline with flowers, Duduk, jongkok. kenapa squatting ini masukin? Emang bener-bener butuh copywriter nih Picasso. Udah kreatif. In kostum, studio. in studio. Mungkin dia saking banyaknya lukisannya sampai udah nggak tahu mau namain apa ya nggak sih? Ya udah literal ini aja. Jumlahnya tuh berapa coba Literal kalau title. kalau sama si Jacqueline aja udah 400 Iya piece. cuy, banyak banget. Lagi sama cewek-cewek yang lain tuh udah 10.000 ada kali. Woman with yellow hat, lucu deh. Portrait of Jacqueline. Woman with dog. Nah ini nih yang apa? Hello woman, head of a woman ada lagi. Bust of a woman juga ada tentu saja. Toket wanita kan. Anjir. Seated woman, sitting in armchair juga ada ini dari zaman-zaman Eva kan ini kan karya lu nih terinspirasi Eva kan? Banyak juga sketsa-sketsanya, ada keramik Nah ini bahkan. keramik ya. Jadi si cucu Picasso, Marina yang tadi nyeritain tentang Mary Teres, sempat berkata, apa Vince kata-katanya? Picasso tuh katanya pernah bilang kalau Ayo, kamu bisa Vince sedikit lagi? there were only two kinds of women, Cenah. goddesses and doormats. Sometimes Sometimes ya yang goddess juga dia doormatin juga, iya nggak sih? kurang ajar emang. Aku kok jadi kayak mental breakdance ya? Emotional damage. Coy. Pas sama Gillo, Picasso tuh bilang ke Gillo bahwa ya woman is a suffering machine. Itu maksudnya gimana ya? Ini ya si Marina nih ya yang bilang. Oh, cucunya si Mary, Cucunya si Mary. Si Marina tuh bilang kalau kayak dieksploitasi secara seksual buat apa ya memuaskan hasrat seksualnya Picasso, terus udah gitu dijinakin udah gitu disihir sama Picasso, abis beres disihir ditelen dan dihancurkan ke kanvasnya dia. Udah beres, manisnya habis, buang deh, lepeh deh. Akhirnya bisa ditarik kesimpulan. bahwasanya Apa? Picasso itu bangsat. Aduh, udah berkali-kali banget kita bilang bangsat dan nggak. Jadi lost meaning of bangsat gitu ya. Tapi sebenarnya total karya dia berapa sih? Coba ya kita lihat ya. Picasso is thought to have made about 50.000 artworks. That's why dia sampai bingung ngasih namanya, paintingnya apa. Itu disimpan di mana? Gila anjir. Nah, akhirnya si François Gillo, terus si Claude sama Paloma, apa ya, kayak memperebutkan lah si karya-karyanya Picasso ini mau diapain nih gitu kan. Banyak banget siapa yang berhak atas si karya-karyanya Picasso gitu. Sampai dibawa ke pengadilan gitu ya, diurus secara legal, dan ketemu di tengahnya akhirnya ya udah Claude, Paloma sama si Gillo setuju kalau ya udah kita bikin Musée Picasso. Akhirnya karyanya masuklah ke museum aja gitu. Terus Jacqueline mati bunuh diri. Mana meninggal bunuh diri? Anjir, iya bener. 1986. Jacqueline bunuh diri di umur 29 tahun. Pas banget sebelum dia harusnya bikin pameran gitu. Pameran private collectionnya Picasso di Spanyol. Depressing banget ya. Parah. Orang kan akhirnya mengenal Picasso sebagai Maestro. iya maestro, salah satu lukisan yang pelukis yang paling ternama di abad 20 gitu-gitu kan ya. Cuma mendengar kenyataan ini itu nggak mengurangi pengaruh dia gitu ya di Betul. sebagai pelukis yang emang menjadi inspirasi untuk pelukis generasi-generasi berikutnya dan karya-karya yang ada sekarang gitu kan. Jadi sebenarnya hal itu tuh bisa nggak sih dipisahin antara Antara seniman dan dan karyanya. karyanya.
Mungkin kita bakal bahas, Kan bahas sih itu pasti. bakal ada di Karena sebejat-bejatnya Picasso, dia yang ngebuat kubisme gitu. Dia ngebuat movement itu. Iya, sampai akhirnya ke modern itu karena ada kubisme juga. kalau melihat track recordnya ya membuat kita bertanya-tanya. Membuat kita terus mengucap kata bangsat. I don't know what love is. Oke, sampai di sini guys. Kayaknya kita harus bernafas dulu ya untuk pindah ke seniman yang lain ya. Bye.